sekolah menengah atas, atau yang biasa kita sebut dengan SMA. Masa-masa yang konon katanya jadi masa-masa yang paling indah di sekolah. Masa-masa yang penuh sukacita, canda tawa, bahkan sampai jatuh cinta. Semuanya ada di SMA, tak terkecuali di SMA 13. Banyak yang terpaksa sih waktu masuk SMA 13 ini. Mulai dari dipaksa orang tuanya, bingung udah gak ada pilihan lain, sampai ditendang dari sekolah impian waktu masa-masa seleksi. Mungkin cerita kita tak semenarik angkatan lain. Kalau diingat-ingat, masa SMA itu lucu banget. Bahkan sejak awal kita ketemuan. Mulai dari kenalan sama teman-teman dari berbagai sekolah, yang bahkan kita gak pernah tahu sekolah itu ada. Dari yang namanya susah disebut, sampai nama panggilan dan nama aslinya beda jauh banget. Ada juga yang berantem sama teman sendiri gara-gara hal sepele, berantem gara-gara rebutan cewek, sengaja datang mepet biar pas nyampe sekolah kegiatan agama pagi-pagi udah selesai. Ngomongin guru di belakang, ngecepetin jam di kelas biar gurunya cepat keluar, dihukum guru gara-gara telat masuk jam pelajaran, atau mungkin puncaknya kabur dari jam pelajaran terus makan di kantin. Tapi kenangan terindah tetap paling banyak waktu di lingkup sekolah. Ngeliat tingkah laku teman-teman kocak kita. Ada yang nangkap ikan di air mancur lah, ada yang bikin video-video lucu, ada juga yang tingkahnya kocak banget di tengah lapangan hanya demi untuk menghibur teman-teman. Ada juga loh yang suka tidur di kelas, tiap jam kosong bawaannya molor terus, mau itu di lantai kek, di kursi kek, bahkan lorong depan kelas. Jangan lupa dijodoh-jodohin sama teman-teman sampai akhirnya beneran jadian. Pokoknya bener-bener paket lengkap deh. Ya, gue bakal kangenin suasana Marco Polo, main bola bareng lah sama anak-anak tongkrongan gue. Kalau gue kangenin dari Marco Polo itu setiap kalau ada acara di sekolah, pasti yang paling ribet itu cewek-ceweknya. Paling ribet, paling berisik, dan paling heboh. Nah, hal apa aja yang aku kangenin dari 13 itu banyak banget. Yang pertama kangen es Usman yang harganya cuma 2.000. Yang kedua kangen banget yang namanya tidur siang pas lagi jam pelajaran atau jam istirahat karena itu pas lagi ngantuk-ngantuknya. Yang ketiga kangen banget cabut dan bayar sambabe. Gue kangenin banget tuh gue ngumpul cerita-cerita bareng sama cewek kelas gue. Karena apa? Cowok kalau udah ngumpul sama cewek di kelas gue, cowok udah gak ada harga diri, dianggap sama. Hal yang bakal lu kangenin di sekolah ketika lu gila-gilaan bareng sama teman lu di kelas. Yang bakal dikangenin dari Marco Polo, cabut lewat tembok, cabut lewat sampah, dan cabut dengan membayar tunai. Yang bakal dikangenin itu beli es Usman, sama gangguin istrinya Usman si Milea, terus sama gangguin Arak, anaknya Mang Dudung. Gue bakal kangen sama temen-temen gue di sekolah, ngerjain PR bareng di sekolah, sama dihukum pas telat masuk sekolah. Yang bakal dikangenin tuh pas duduk-duduk bareng di DPR sih, di bawah kantinnya. Hal yang dikangenin kalau gue suasana kelasnya, tidur di kelas, sama jajan di kantin. Salah satu yang bakal dikangen dari sekolah yang pasti ibu warteg dong. Beli apa dek? Hal yang bakal dikangenin adalah ketika lu pengen jajan bakso tapi diusir sama Pak Haji ini. Itu gue beli banget itu. Yang pasti bakal banget dikangenin itu waktu jam kosong karena banyak banget tinggal sama teman-teman yang super kocak. Bakal kangen temen-temen sih yang pasti. Kangen cabut lewat tong sampah, kangen diomelin Bu Titi, kangen cabut pelajaran terus ke kantin. Oke, jadi hal yang gue kangenin itu dari sekolah adalah berantem sama Babeh Ica dan dikasih makanan gratis sama mami cantik. 3
begitu cepat berlalu rasanya. Dari 2017 ke 2020, bagaikan berganti bulan, minggu, hingga hari. Tak terasa sudah tiba di ujung perjalanan cerita kita. Hari menuju ujian nasional yang semakin dekat kita tandai. Persiapan belajar semakin kuat sudah kita perjuangkan. Bahkan, ujian sekolah terhitung hanya menyisakan 2 hari. Tapi itu semua ternyata terbatalkan. Segala rencana yang kita siapkan sebagai momen perpisahan ternyata gak kesampaian. Pemilihan tempat untuk wisuda, pemilihan baju kebaya, sampai dana yang sudah kita siapkan terasa sia-sia. Momen perpisahan itu tidak terlaksana cuma karena bumi kita sedang sakit-sakitnya. Semuanya sirna lantaran sebuah benda kecil yang tak kasat mata. Kita tak menyangka ketika mendengar penghapusan ujian nasional begitu jelas di telinga kita. Bahkan UTBK pun berubah seberubah-berubahnya, yang membuat kita sedikit jenuh dibuatnya. Semua itu datang tak diundang. Kita semua terpukul kan? Tapi ingat, kita masih punya semangat yang terus berkobar takkan habisnya. Itu semua karena tekad kita yang terus diperjuangkan untuk melewati rintangan hidup kita. Harapannya, walau terlihat alam sedang istirahat, di saat itu juga kejarlah mimpi bersama. Kita semua, angkatan 2020, tak terkecuali Marco Polo 13, diistirahatkan bukan pada waktunya, dipisahkan sebelum masanya, diselesaikan sebelum ketuntasannya. Semuanya tamat mendadak, lulus secara tidak terduga. Bersorak-sorai di atas situasi lantaran menganggap mereka sudah usai, menganggap mereka sudah menang. Juga bersedih lantaran berpisah tanpa adanya perpisahan. Atau bahkan belum sempat berucap selamat tinggal kepada sahabat, guru, dan sekolah. Banyak yang belum sempat kita laksanakan. Tak sedikit pula yang ingin kita lakukan di kemudian hari. Namun, Tuhan berkehendak lain. Ada juga yang harus dilepaskan demi kesehatan. Ada juga yang harus hilang karena keadaan. Namun itu semua jangan dijadikan alasan untuk menghambat tekad kuat kita untuk bangkit lagi di kemudian hari, serta berjumpa lagi di kondisi yang jauh lebih baik dengan kesuksesan yang telah kita raih di kemudian hari. Bertemu dengan pelukan, berpisah tanpa jabat tangan. Marco Polo.